Hai guys, ketemu lagi nih bareng aku. Kali ini aku akan share pengalaman aku ketika menginap di hostel. Dan juga apa sih itu hostel? Kenapa sih aku merekomendasikan hostel untuk kalian menginap? Hai guys, sekarang kami lagi menuju ke salah satu hostel di mana perjalanannya cukup indah. Kita bahas dulu nih, apa sih hostel itu? Nah, hostel itu sendiri adalah nama lain dari kamar asrama ya. Dalam satu kamar biasanya kita berbarengan dengan orang lain. Ada yang tipenya itu bunk bed, di mana ada 2 kasur atau 3 gitu, jadi ada bertingkat gitu. Itu bunk bed biasanya gitu yang terbuka. Ada juga yang tipenya kapsul, yang biasanya ada tutupannya kayak gitu, dan biasanya kepala kita itu, kaki kita itu menghadap ke arah pintunya. Itu biasanya disebut hostel kapsul. Dan ada juga yang single bed, dimana emang cuma satu bed aja gitu, jadi kayak tempat tidur misalnya kalau kita naik kapal Pelni ya. Nah juga ketika kita mesen hostel, kita nggak mesen kamarnya, tapi kita mesen tempat tidurnya. Itu adalah alasan mengapa hostel jauh lebih murah daripada hotel. Jadi kita nggak mesen kamarnya. Nah, seperti yang aku jelasin sebelumnya, kalau kita memesan hostel itu rata-rata kita itu memesan bednya. Jadi dalam satu kamar ini ada 4 bed. Jadi kita tinggal bersama orang lain, orang yang rata-rata sih belum kita kenal. Kalau misalnya satu orang ini, kalau kita di hostel, kita tidak memesan kamarnya, melainkan kita memesan bednya. Kenapa sih memilih hostel? Yang pertama tadi udah aku jelasin bahwa harganya murah. Hotel sendiri kita bisa pesen itu mungkin start from 300.000 gitu, kita bisa dapat hotel gitu yang nyaman kayak gitu ya, dengan mungkin ada fasilitas kolam renang dan sebagainya. Nah sementara untuk hostel sendiri dengan 50.000 pun kita udah dapet gitu. Kadang-kadang kan kalau kita pengen traveling, tempat menginap itu hanya persinggahan sementara. Kalau itu bagi aku ya, jadi kita singgah di sana mungkin untuk tidur aja atau siap-siap aja, besok kita udah pergi nih. Kenapa sih kita harus bayar mahal-mahal untuk sewa hotel, ngerogoh kocek yang banyak, sementara ada alternatif lain yang lebih murah namanya hostel gitu. Jadi aku sarankan banget, jadi hostel itu memang nggak dilakukan lagi, udah pasti murah. Hostel sekarang itu sudah banyak fasilitas. Nah, hostel zaman sekarang itu nggak cuma kamar doang. Ini adalah salah satu hostel yang bagus buat pemandangannya. Kalau kita staycation di sini, aku recommended banget. Ayo follow aku. Nah, seperti inilah suasana di luar. Jalan. Jadi bener-bener hostel sekarang itu fasilitasnya udah kece-kece banget gitu. Jadi nggak cuma kamar doang. Yang ketiga, tadi aku udah jelasin adalah inovasi bentuk kamar. Jadi untuk kamarnya itu nggak cuma hanya bunk bed, kita tidur satu orang di atasnya. Sekarang juga udah banyak yang aneh-aneh dan banyak yang macem-macem dan indah-indah pokoknya hostel sekarang itu. Dan selanjutnya yang menurut aku asal menginap di hostel yang aku suka banget adalah kita bisa kenalan dengan orang-orang baru. Jadi seperti yang udah jelasin di awal adalah ketika kita mesen hostel, kita nggak mesen kamar nih, tapi kita mesen tempat tidurnya atau bednya. Nah ketika kita mesen tempat tidur, kita pasti bisa kenalan sama orang lain yang kita tidak kenal kayak gitu. Itu menurutku pengalaman banget. Jadi gak usah sungkan buat kenal sama orang lain gitu. Nah selanjutnya kenapa milih hostel? Biasanya di hostel itu udah ada komplit sama tour guide-nya atau sewa motor, sewa mobil. Biasanya mereka udah menyediakan. Jadi kita gak usah khawatir lagi nih, bingung mau cari motor, mau sewa motor. Biasanya di hostel ya, rata-rata kalau aku bicara hostel-hostel di Bali nih, udah banyak di sana itu yang udah menyediakan tour guide antar jemput tempat wisata, atau di sana juga udah menyediakan sewa motornya. Oke, ini tadi yang aku bilang, kita sudah sampai di Bukit Catu Hostel yang berada di deket-deket tengah-tengahnya Kintamani ya. Jadi ini bagus banget, kita bisa, ayo biar lebih bagus lagi dilihat, kita masuk. Nah itulah tadi alasan kenapa sih memilih hostel gitu ya. Kenapa sih hostel itu recommended buat traveling zaman now. Jadi kita nggak harus ngeluarin uang banyak untuk menginap di hotel. Kita bisa memilih hostel. Tadi yang pertama adalah harganya murah, udah sampaikan. Dan 2 juga hostel juga udah banyak fasilitas. Terus yang ketiga, kamarnya juga udah unik-unik sekarang dan instagramable banget deh. Terus yang keempat, kita bisa kenalan sama orang baru. Dan yang kelima adalah biasanya sudah menyediakan tour guide atau sewa motor. Nah untuk biasanya sih untuk pesan-pesan hostel sekarang sih udah banyak platformnya ya. Dan salah satu yang aku rekomendasikan di besthostel.co.id, kalian bisa cek linknya di bawah.
nanti bisa coba cek hostel-hostel yang aku sebutin tadi, keren-keren banget pokoknya. Jadi aku sayang banget ketika traveling dan budget kita terbatas, coba di hostel, oke? Itu bisa dimakan bungkusnya? Enggak, plastiknya.